Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Nurjanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menimbang bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia yang meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu negara pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terarah, terencana, dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti, serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi berdasarkan pertimbangan di atas pada huruf A, B, dan C, dan D perlu membentuk undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Bab 1 Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional tersendiri adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Lalu sistem pendidikan nasional ialah seluruh komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebelumnya. Peserta didik ialah orang atau masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dan tenaga kependidikan atau guru ialah masyarakat yang mengabdikan diri diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan lain-lainnya. Lalu jalur pendidikan, wahana yang dilakukan peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Kedua, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi bagi yang melanjutkan. Lalu jenis pendidikan ialah dikelompokkan berdasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan seperti tadi SD, SMP, ataupun SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan formal ialah jalur pendidikan yang terstruktur, berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu yang non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lalu pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik. Pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain seperti yang saat ini
sedang atau tengah dilakukan oleh para pendidik kepada peserta didiknya. Yang kedua, bab 2 ialah dasar, fungsi, dan tujuan. Pada pasal 2, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan pasal 3 ialah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bab 3 ialah prinsip penyelenggaraan pendidik. Pada pasal 4 ada 4 prinsip, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik, terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik. Lalu pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu yang ke-9, bab 9 ialah standar nasional pendidikan. Pasal 35, yaitu standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, KL, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Lalu standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh Satuan Badan Standarisasi Penjamin dan Pengendalian Mutu Pendidikan. Lalu ketentuan mengenai standar nasional dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Yang ketiga ialah pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 35, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan yang menyangkut pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita sering berpikir bahwa tenaga pendidik dan pendidik merupakan orang yang sama. Namun dari penjelasan pada pasal 39 ini yang dimaksud dengan tenaga kependidikan ialah administrasi. Biasanya seperti guru TU. Lalu sedangkan pendidik ialah guru yang mengajar di kelas. Selanjutnya adalah pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dengan dan diakui oleh masyarakat. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan
Pasal 1 berupa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495 diubah menjadi ketentuan pasal 1 diubah menjadi pasal 1 berbunyi yaitu standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Kompetensi, standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, lalu rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai dengan 2014 menyebutkan bahwa salah satu substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah penataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah. Dengan demikian, pemantauan standar nasional pendidikan dan pengaturan kurikulum secara utuh sangat penting untuk mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang sama-sama pembangunan kurikulum pendidikan penting dan mendesak untuk disempurnakan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disarankan penting untuk diadakan penyempurnaan dalam peraturan pemerintah, karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin berkembangnya suatu negara dan bertambah pula tahunnya, maka peraturan-peraturan yang sebelumnya telah diubah pun harus juga mengalami perubahan. Begitupun tentang standar nasional pendidikan saat ini yang tentunya pada dari masa ke masa terjadi perbedaan di antaranya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang kebijakan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.